Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Siregar. Saya dari Prodi PGSD kelas 2C. NPM 20140117. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah pengembangan kurikulum PKN sesuai dengan prinsip KTSP. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Konsep dasar dan pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013, perubahan zaman adalah hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Perubahan zaman telah memberikan dampak yang besar terhadap seluruh segi kehidupan masyarakat. Adapun isu-isu penting yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tantangan internal. Tuntunan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari jumlah dan pertumbuhan usia produktif. Jumlah usia penduduk produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai 2035, pada saat angkanya mencapai 70%. Yang kedua yaitu tantangan eksternal, antara lain globalisasi, WTO, ASEAN, komunisi, APEC, dan KAFTA. Masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan pendidikan, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu, investasi, dan transformasi pada sektor pendidikan. Hasil survei program for International Student Assessment. Ketiga yaitu kompetensi masa depan, antara lain yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas mengenai hidup, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat atau minat. Yang keempat yaitu fenomena negatif yang mengemuka, antara lain perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, dan plagiarisme, kecurangan ujian saat seperti mencontek, mengerpek, dan sebagainya. Yang kelima yaitu persepsi masyarakat, antara lain pendidikan terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif. Pendidikan memberikan beban yang terlalu berat bagi siswa. Pendidikan kurang bermuatan karakter. Ciri-ciri dan karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, belajar tuntas. Belajar tuntas yaitu peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar. Yang kedua yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik dapat dikelompokkan menjadi yang pertama memandang penilaian dan pembelajaran. Yang kedua mencerminkan masalah dunia nyata, menggunakan berbagai cara dan kriteria pendidikan. Yang ketiga yaitu holistik,
atau kompetensi untuk merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga yaitu penilaian berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan selama pembelajaran berlangsung untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik. Memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dalam membentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan. Contohnya, ulangan harian, ulangan semester, dan ulangan akhir semester. Yang keempat, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian dipilih berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Yang kelima, pengacuan kriteria. Pemerintah juga meyakinkan karena adanya kekhawatiran jika kurikulum 2013 menghapus beberapa mata pelajaran. Prinsip pengembangan kurikulum 2013. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 5 tentang kurikulum Pasal 36 Ayat 1, bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi berkenan dengan kesesuaian antara komponen, tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Ada dua macam relevansi yang dimiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar yaitu tujuan, isi, dan proses belajar. Adapun relevansi di dalam yaitu ada kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, berkenan dengan kebebasan atau keluasan yang dimiliki guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan adanya alternatif pilihan program pendidikan bagi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas berkenan dengan adanya kesinambungan materi pelajaran antar berbagai jenis dan jenjang sekolah serta antar tingkat kelas. Yang keempat yaitu prinsip praktis dan efisiensi. Kurikulum harus mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya juga murah. Tepat pelaksanaannya dan menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan juga biaya. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum harus diperhatikan baik kuantitas maupun kualitas. Keberhasilan kuantitas ditinjau dari komponen-komponen kurikulum seperti tujuan isi, proses belajar, dan evaluasi. Sedangkan keberhasilan kualitasnya dilihat dari hasil pelaksanaan kurikulum yang ada. Yang terakhir yaitu prinsip khusus. Adapun prinsip khusus yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum antara lain prinsip keimanan, nilai, dan budi pekerti, luhur, etika, logika, estetika, dan kinetika. Kesamaan memperoleh kesempatan, abad pengetahuan, dan teknologi informasi. Pengembangan keterampilan hidup berpusat pada anak, serta pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Komponen-komponen kurikulum 2013. Yang pertama, komponen tujuan, meliputi tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Yang keempat, tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran. Komponen isi, komponen metode, dan komponen evaluasi. Dasar, fungsi, dan pembelajaran PKN. Yang pertama, konsep pembelajaran PPKN. Yang kedua, target tujuan PPKN. Yang ketiga, objek pembelajaran PPKN.
Yang keempat, pangkal tolak PPKN. Nah, cukup sekian hasil persentase yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.